Besti, sini deh gue mau nanya. Lu pernah nggak lagi rebahan bentar, terus tiba-tiba muncul suara halus di kepala? Lu kok nggak produktif sih? Harusnya ngapa-ngapain dong, terus lu langsung panik kayak abis ketahuan nyolong gorengan. Welcome to the club. Hari ini kita bakal ngomongin penyakit zaman modern, toxic productivity, alias obsesi untuk selalu sibuk, bahkan ketika badan lu cuma mau dipeluk kasur. Oke, kita bahas topik ini ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hidup ini tuh kayak lari maraton, tapi anehnya garis finishnya itu nggak ada. Kita lari terus-terusan, didorong sama suara di kepala dan di sosmed yang bilang, ayo lebih produktif, ayo lebih sibuk, ayo lebih hebat lagi. Nah, di sosial media, ekspektasinya kan begini nih. Keren banget, bangun jam 4 pagi, journaling, olahraga, langsung sukses deh. Tapi, coba deh kita jujur-jujuran. Realitanya lebih sering kayak yang kanan kan? Ngaku aja. Bangun kesiangan, pamit lihat jam, terus bengong dulu 20 menit buat ngumpulin nyawa. Nah, jurang antara ekspektasi dan realita inilah yang mau kita gali lebih dalam. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bedah semuanya, mulai dari apa itu obsesi produktif, kenapa kita bisa kejebak di situ, terus apa dampak buruknya. Habis itu kita cek diri sendiri, cari jalan keluarnya, dan ditutup sama satu pengingat penting buat kita semua. Siap ya? Oke, kita masuk bagian pertama, obsesi produktif tanpa henti. Jadi apa sih sebenarnya yang namanya toxic productivity itu? Gampangnya gini, toxic productivity itu ya obsesi buat terus-terusan aktif dan ngasilin sesuatu. Sampai-sampai harga diri kita tuh nempel banget sama seberapa banyak kita kerja. Hasilnya, kita jadi ngerasa bersalah banget kalau lagi istirahat atau nggak ngapa-ngapain. Ini udah bukan lagi soal kerja keras loh ya, tapi soal nggak bisa berhenti. Hah, ini dia nih analogi favoritku. Ini tuh kena banget. Toxic productivity itu beneran kayak makan seblak level 10. Awalnya kan seru tuh. Wah gila, gua kuat nih. Ngerasa hebat kan? Tapi coba deh terusin. Ujung-ujungnya, ya sakit perut doang. Kenikmatan sesaat yang bayarannya penderitaan di belakang. Dan ini nih, siklusnya. Lingkaran setan yang bikin kita nagih. Pertama, kita sibuk. Terus, otak kita ngeluarin dopamin. Kita ngerasa puas. Habis itu, jelas kita capek. Tapi bukannya istirahat, besoknya malah diulang lagi. Cuma buat ngejar rasa puas yang sama. Udah kayak candu kan? Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa sih kita bisa kejebak? Apa akar masalahnya? Terutama buat generasi kita. Ternyata ada 4 jebakan utama nih yang bikin kita gampang banget terperosok. 1. Hustle culture yang gila-gilaan di sosmed. 2. Lingkungan kerja yang bangga banget kalau karyawannya lembur. 3. Udah pasti, FOMO alias takut ketinggalan. Dan yang terakhir, ini agak dalam, trauma finansial kolektif. Kita bahas yang pertama ya, sosmed. Anggap aja sosmed itu panggung. Semua orang cuma nunjukin highlight reel mereka, bagian paling kerennya doang. Nah, masalahnya, kita ngebandingin behind the scenes hidup kita yang berantakan sama highlight reel orang lain. Ya jelas aja kita ngerasa payah dan ketinggalan. Terus soal budaya kerja. Ini agak aneh tapi nyata. Di banyak kantor, kalau kamu pulang on time, malah diliatin. Dianggap nggak kerja keras. Aneh kan? Padahal kalau dipikir pakai logika, kerjaan kelar lebih cepat itu artinya apa? Ya efektif, tapi ya gitu deh, budaya kadang-kadang ngalahin logika. Oke, kita udah tahu apa itu toxic productivity dan kenapa kita bisa kejebak. Sekarang kita lihat, apa sih harga yang harus kita bayar? Apa dampak buruknya buat kita? Dan dampaknya ini serius banget loh. Nggak main-main. Kita bisa kena burnout kronis, benar-benar capek jiwa raga. Terus kita bisa kehilangan jati diri di luar kerjaan, hubungan sama teman dan keluarga bisa rusak, dan yang paling parah, kita jadi nggak bisa nikmatin hidup lagi. Wah, ini dalam banget. Ini gambaran sempurna soal kehilangan identitas. Pas kerjaan udah ngambil alih semua, kita jadi lupa siapa kita. Kalau ditanya, lu siapa? Jawabannya bukan lagi soal hobi, mimpi, atau apa yang kita suka. Tapi, gue ini Excel yang bisa jalan. Ngena banget kan? Dan ini nih contoh nyatanya, bahkan hal sesimpel makan aja harus dimultitasking. Sambil nyuap, sambil nonton webinar. Sambil ngunyah, sambil balas email. Bikin to-do list buat besok. Mungkin nanti pas udah nggak ada pun kita masih sibuk ngejadwalin meeting sama malaikat. Lucu sih, tapi sekaligus miris ya. Oke, setelah dengar semua itu, sekarang waktunya kita ngaca sebentar. Coba deh jujur sama diri sendiri. Jangan-jangan kamu juga korbannya. Coba deh, kita cek bareng-bareng ya. Centang di dalam hati. Kamu ngerasa bersalah nggak kalau tidur siang? Liburan bukannya seneng, malah stres mikirin kerjaan. Nggak bisa nonton film tanpa buka laptop?
Kalau banyak yang kena, mungkin ini alarm buat kamu. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Kita nggak harus selamanya kejebak kayak gini. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya kita kabur dan ngerebut kembali hidup kita? Ini dia rencana pelarian dirinya. Ada 4 langkah. Pertama, ubah definisimu soal produktif. Produktif itu efektif, bukan sekedar sibuk. Kedua, sengaja jadwalin waktu gabut atau do nothing time. Beneran dijadwalin. Ketiga, pasang batasan digital. Lockout, matiin notif. Dan keempat, yang paling penting, sadari kalau hidup itu buat dinikmatin, bukan buat sibuk-sibukan doang. Dan tolong tanamkan ini di kepala. Istirahat. Itu bukan dosa. Itu hak kamu, itu kebutuhan kamu. Kamu itu manusia, bukan mesin. Mesin aja perlu di-charge, masa kamu enggak? Oke, kita sampai di bagian akhir. Ini sebuah pengingat, bukan cuma buat kamu, tapi buat aku juga. Buat kita semua. Gara-gara obsesi ini, kita jadi generasi yang jago banget ngelakuin banyak hal, tapi lupa caranya ngerasain sesuatu. Kita bangga banget bisa sibuk, tapi kita lupa belajar caranya bahagia. Dan ini dia inti dari semuanya. Dengerin baik-baik ya. Nilai kamu sebagai manusia itu nggak diukur dari to-do list yang kamu selesaikan hari ini. Kamu nggak harus produktif setiap saat buat jadi berharga. Kamu itu udah berharga dari sananya. Titik. Jadi lain kali kamu ngerasa capek, burn out, dan nggak semangat, coba deh inget ini. Kadang yang kamu butuhin itu bukan video motivasi lagi. Bukan. Kadang yang kamu beneran butuhin itu cuma tidur. Atau, ya, makan bakso. Aku bakal tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan ini. Dan coba kamu renungin baik-baik. Coba tanya ke diri sendiri. Gue ini kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Jawaban kamu atas pertanyaan itu bakal nentuin segalanya. Jadi kalau lu nonton video ini sambil nyalahin diri sendiri karena nggak ngapa-ngapain, lu nggak gagal, lu cuma tinggal di era di mana orang bangga kerja lembur, bahkan di mimpi. Jadi bestie, pelajaran hari ini simple, lu bukan mesin, lu manusia. Kalau lu capek ya wajar, kalau lu butuh jeda, ambil. Karena kalau tiap hari lu ngejar produktivitas tanpa henti, yang lu produksi cuma satu, burn out. Gue pamit dulu, jaga diri, jaga mental, dan kalau ada yang bilang lu kurang produktif, senyumin aja. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video self-improvement yang gak tahu diri berikutnya. Bye!